Israel yang dulu itu adalah agama tauhid, hanya 12 pengikut Nabi Isa alaihissalam. Dari 124.000 nabi, 123.999 nabi gagal menuntun manusia ke jalan yang lurus, ke jalan agama tauhid. Hanya satu yang berhasil, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang terakhir gagal itu dari 123.999 nabi bernama Yeshua Hamasyah atau Isa Al-Masih, dalam bahasa Kristennya Yesus Kristus. Kalau di Islam itu ada satu kitab pernah saya pelajari, gundul, sorogan, tanpa sakal, tidak berbaris. Kalau dia A seperti X begini, A. Tapi kalau mau masuk ke sini dia patah ke bawah. Itu alif atau alif. Kalau kita di Islam alif. Makanya bahasa Ibrani banyak sinonimisasinya, persamaan kata dengan bahasa Arab. Yahudi menyebut tempat sembahyang itu bukan sinagoge. Tempat sembahyang dalam bahasa Ibraninya Bet Tepilah. Bet Tepilah. Sekolah-sekolah Yahudi dinamakan Bet Hamidros. Hamidros. Kalau bahasa Islam madros. Madrasah. Madras, madrasah itu jamak sekolah-sekolah Islam, sekolah-sekolah. Hamidras, midras, madras menyebut Allah yang tunggal, Ehad, Elohim, Ehad, Yahweh Ehad, Yahweh Ehad, Allah yang Esa. Di dalam bahasa Arab disebut dengan apa? Ahad, Ehad, Ahad, Ehad, Ahad. Nah, silsilah agama Yahudi yang sampai saat ini lain dengan agama Yahudi yang dulu, Israel yang dulu. Israel yang dulu itu adalah agama tauhid, hanya 12 pengikut Nabi Isa alaihissalam. Dari 124.000 nabi, 123.999 nabi gagal menuntun manusia ke jalan yang lurus, ke jalan agama tauhid. Hanya satu yang berhasil, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang terakhir gagal itu dari 123.999 nabi bernama Yeshua Hamasyah atau Isa Al-Masih, dalam bahasa Kristennya Yesus Kristus. Tapi jauh panggang dari api antara langit dan bumi apabila kita menghubungkan antara Isa dengan Yesus, Yesus dengan Isa. Tidak ada hubungan. Tidak ada hubungan Isa dengan Yesus. Nggak ada hubungan. Kenapa kita menyebut-nyebut itu Yesus, Isa? Nggak ada. Dulu kita pernah terjadi satu peristiwa yang memalukan. Ada seorang dari Pulau Jawa yang mengaku pahlawan Supriyadi. Betul? Seluruh stasiun TV swasta di Indonesia memberitahukan ke publik. Bahkan ada yang percaya, setengah percaya, tidak percaya. Lalu dicari tahu apa betul ini orang ini adalah pahlawan Supriyadi. Cara salah satunya, metodologi yang digunakan adalah historis kritis. Nah, untuk memahami terkait dengan Islam dan Kristen, jangan menggunakan pandangan alegoris, memetik-metik ayat, membanding-bandingkan dengan ayat. Saya agak ilmiah ya, agak berat sedikit saya bawa malam ini. Enggak, karena ini penting. Banyak orang berdebat soal dua agama ini hanya mengutip-utip ayat. Akhirnya ujung-ujungnya lakum dinukum waliyadin, terkesan bisnis, kumpul-kumpul orang debat, cari kesempatan dalam kesempitan. Saya nggak mau debat begitu. Saya kalau mau debat TV One atau Stadion Utama Gelora Senayan Jakarta, saya kan sudah menantang di YouTube itu. Semua pendeta di Indonesia lawan saya sendiri. Lah, bukan jangan diketawai, ini serius. Supaya terbuka mana yang qualified, mana yang paham. Karena kita mengatakan Islam benar, tapi saya tidak akan membenarkan Islam benar itu dengan Al-Quran. Kenapa? Al-Quran bukan kitab debat, satu, dan Al-Quran bukan kitab pembanding. Dia adalah apokalipsis, dia adalah wahyu. Jangan diperdebatkan, berat sekali itu. Itu nggak bisa, profesor pun belajar dari Al-Quran. Semua realitas dunia ini bersumber dari Quran. Jangan dipakai debat itu, bodoh kalau kita pakai debat itu. Nah, saya pukul cepat-cepat. Setelah dia mengaku ada penelitian secara metodologi historis kritis, dan dalam panduan sistematika akademik, no history, no truths, no truths, no theory, no theory, no science. Tidak ada sejarah, maka tidak ada kebenaran. Tidak ada kebenaran dapat dipastikan, tidak ada teori. Dan kalau sudah tidak ada teori, pasti tidak ada ilmu
pengetahuan. Artinya manusia pasti akan hidup di atas hukum halusinasi. Prediksi brain to brain, mood to mood, mulut ke mulut, otak ke otak. Kalau dalam Islam itu panduan hadis dhaif yang membawa pendusta, berita di bawah juga dusta. Nah, dalam sejarah itu ada satu kekuatan akurat membuktikan sejarah itu sahih, benar. Apa itu? Sejarah selalu meninggalkan usia. Terkait dengan persoalan individu secara studi antropomorfism, secara secara fisikal, apa betul dia Suprijadi? Dipanggillah ahli forensik, periksa tulang-tulangnya, diperiksa postur tubuhnya, ternyata dia bukan Suprijadi. Karena kalau Suprijadi, postur tubuhnya dan tulang-tulangnya pasti sama dengan Suprijadi yang dulu. Sementara sejarah itu pasti meninggalkan usia, jejak umur. Nah, ini orang hidup masih segar, masih fresh. Kemudian mengaku pahlawan yang hidup di tahun kemerdekaan. Bagaimana mungkin sampai sekarang masih ada? Kenapa kita tidak kritis? Yang kedua, gambaran kedua, duduk dua orang, satu bernama Saifullah, satu bernama Stephen, Mick Stephens. Mana orang Amerika dan mana Indonesia? Begini, satu bernama Saifullah, sudah Saifullah terlalu berat, ada di Makassar juga itu, ada di Riau ada. Satu bernama Suhartono, satu bernama Mick Stephen. Mana Amerika? Orang Amerika. Mick Stephen. Hartono dekat secara antropologi linguistik dengan orang ya. Mick Stephen dekat dengan keluarga American, orang Amerika. Kenapa para pendebat ini tidak mempersoalkan dari mana asal usul sejarah munculnya nama Yesus Kristus? Itu debat ilmiah. Saya sering pakai karena saya lihat di masjid banyak orang pemahamannya menengah ke bawah. Saya sering bilang bahasa gamblang, bahasa simple logic. Di zaman Nabi Muhammad saja dari Makkah dan Madinah, Masjidil Haram, Milal Masjidil Aqsa, sampai ke Masjidil Aqsa, nggak ada foto Nabi Muhammad dalam masjid. Sampai di Masjid Muhajirin Kota Surabaya, adakah? Nggak ada. Foto Nabi Muhammad berkuda, nggak ada. Foto Nabi Muhammad masih bayi, nggak ada. Simple logic, logika sederhana. Karena eksologi itu meninggalkan 3 bekas: etika, logika, estetika. Memang saya mau gulung kalau debat itu. Adakah foto Nabi Muhammad? Nggak ada. Kenapa? Karena di zaman Rasul SAW belum memasuki era modernisasi and secularism, sehingga produk-produk menakjubkan modern seperti handycam, handphone dan kamera tak ada di waktu zaman Rasulullah, apalagi handycam. Bagaimana mungkin di zaman 576 tahun sebelum Muhammad sudah ada foto? Tunggu, serius ini, serius. Dan yang dihadirkan postur tubuh orang Eropa, sementara yang kita debatkan, yang kita identikan postur tubuh Isa, Yesus Mesias, Yesus Kristus and Jesus Kristus selalu identik dengan timur. Allahu Akbar. Berarti yang tersalib itu bukanlah Isa, tapi Mick Stephen. Oh, Suhartono tadi. Take it down, take it easy. Itu ilmiah. Boleh dari mana jadi Tuhan? Ilmiah. Kalau serang ilmiah. Nggak usah kita perdebatkan soal teori, karena itu levelnya dari hadis doib. Bible Kristen itu hadisnya doib. Nggak usah. Kita pakai ayat, dia lebih akurat. Sama dengan kita bilang begini, kalau dia Tuhan, kenapa dia tersalib? Oh, itu gampang sekali pendeta jawab. Itu saya yang ajar mereka dulu kok. Bilang sama orang Islam, yang kami imani bukan manusia yang tersalib itu, tetapi keilahian yang bersembunyi di balik manusia itu. You mau jawab apa lagi? Itu saya yang ajar dulu. Sekarang saya bertobat.
Yang kedua, kalau itu tak ada gambarnya, bagaimana mungkin Isa Al-Masih ada gambar? Gambar siapa itu? Divisualisasikan dalam dua bentuk, gambar maupun foto. Disinilah menunjukkan bahwa orang Islam itu jujur beriman kepada Allah. Jujur orang Islam, gak mau ngarang-ngarang cerita yang dusta. Orang tidak ada dihadir-hadirkan dengan gambar, dilukis-lukis, gak boleh dalam Islam itu. Gak boleh. Itulah tapi kalau melukis alam semesta, banyak karya-karya seni Muslim menggambar bapak kita, menggambar anak saya juga yang kuliah di planologi, yang perempuan sekarang kuliah di Bandung itu, dia lukis wajah saya mirip sekali dengan saya. Memang dia pelukis, saya nggak marah, tapi saya bilang jangan kau lukis Nabi Muhammad nak ya. Oh enggak pak, musyrik itu. Alhamdulillah, baguslah. Ini kita masih SD. Encik mau ajar kalian semua ya, tolong gambar wajah Tuhan. Allahu Akbar. Ini masih SD. SD KMM 25 saya, SD gereja. Dulu lukis gambar Tuhan. Teman saya ada yang bengkok begini, ada yang Masya Allah. Coba, kalau dalam Islam itu olok-olok enggak itu kira-kira? Olok-olok. Olok-olok. Sama dengan aktor film, mari buka cakrawala kita. Aktor film, habis dia bikin action dalam sebuah tayangan film, satu episode, kemudian dia kembali duduk biasa-biasa, ketawa-ketawa. Bagaimana action saya tadi? Good job, bagus, kata sutradara, produser, good job, bagus sekali. Pekerjaanmu, actionmu tadi, mantap. Nah, apakah keselamatan itu hanya berupa action? Artinya turun ke dunia, pura-pura mati, naik lagi ke sana. Nah ini, kalau di Islam kan tidak. Peluang untuk mentuhankan Isa Al-Masih justru lebih berpeluang di dalam Al-Quran. Saya sudah baca. Isa Al-Masih kata Al-Quran adalah orang yang terkemuka di dunia dan